Kita beralih ke Sumatera Barat, pemirsa, di mana kasus mutilasi yang terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat kembali menyita perhatian publik. Tim forensik pun menemukan bahwa jasad yang diduga milik korban ini dan tengah dilakukan proses penyelidikan terus berjalan. Adapun bagian tubuh korban yang ditemukan warga di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman ini pada Kamis siang kemarin. Temuan pun langsung dievakuasi dan dibawa ke RS Bayangkara Padang untuk proses identifikasi. Pihak rumah sakit menyebut jasad ini diduga kuat adalah milik AS yang merupakan korban mutilasi berusia 25 tahun. Polisi hingga kini masih terus menyisir lokasi untuk mencari bagian tubuh lainnya. Dan dalam proses penyelidikan, tersangka mengaku telah membunuh 2 korban lain sekitar 1,5 tahun lalu. Latar belakang pelaku karyawan security, salah satu perusahaan swasta. Saat ini kan juga diadakan penggalian di rumah pelaku, itu untuk apa nih? Penggalian ini di kasus yang lain, ya di kasus yang lain sekitar 1,5 tahun yang lalu itu pelaku juga terlibat dalam kasus pembunuhan di kasus yang lain. Berapa orang itu? Berapa orang itu ya? Ya, kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Berapa orang itu? Iya, berapa orang? Yang di kasus yang lain itu? Berdasarkan keterangan pelaku 2. Dan langsung saja pemirsa untuk melihat bagaimana jalannya proses autopsi dari korban mutilasi di RS Bayangkara Kota Padang. Kita akan langsung bergabung dengan rekan kontributor Berita 1, ada Delvi Neski yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Selamat sore Delvi, bisa Anda gambarkan bagaimana jalannya proses autopsi yang berlangsung di RS Bayangkara sampai dengan saat ini, perkembangannya seperti apa? Ya, Suza, hari ini proses yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara terus berjalan karena dari kemarin dari hasil pengakuan dari pelaku itu ada 10 potong yang dilakukan oleh pelaku ini. Dari 10 itu 5 yang baru ditemukan oleh pihak kepolisian dan diantar ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hari ini polisi terus melakukan penyelidikan dan terus melakukan pencarian tubuh-tubuh dari 10 itu 5 lagi yang belum ditemukan, begitu saja. Baik, lantas apakah sudah ada dari pihak keluarga korban yang datang ke RS Bayangkara untuk memberikan data-data mungkin terkait dengan keperluan autopsi ataupun tanggapan terkait dengan penemuan-penemuan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian ini, Delvi? Ya, kemarin itu ada beberapa keluarga dari pihak Dinda yang dimutilasi itu datang ke Rumah Sakit Bayangkara dan mengakui kalau itu memang anak mereka. Nah, hari ini terus dilakukan penyelidikan terkait bukti itu. Nah, dari pengakuan keluarga lah, tersangka ini bisa kemarin itu diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, sementara yang mengejutkan lagi saja dari pengakuan yang pelaku ini ada lagi 2 korban yang dibunuh oleh pelaku ini. Nah, 2 korban ini itu dibunuh pada tahun yang lalu dan dikubur dan dimasukkan ke dalam sumur sedalam 500 meter. Nah, itu ya yang dilakukan evakuasi oleh pihak polisi dan BPBD kemarin, mengeluarkan tulang-tulang dari korban ini untuk diantar ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, sementara yang 2 orang ini yang dilakukan atau dibunuh oleh pelaku ini, kemarin salah satunya yang bernama Cika, itu orang tuanya meninggal dunia pagi kemarin karena mendengar
kalau anaknya itu yang dicari selama 1 tahun ini meninggal dan dibunuh oleh pelaku Wanda ini, begitu. Baik, berarti total ada 3 orang korban yang dibunuh sejauh ini oleh pelaku dan 2 diantaranya ini dibunuh di waktu yang berbeda pada tahun lalu. Jaraknya cukup jauh ya. Pertanyaannya, Delvi, apa yang menjadi motif dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap 2 korban yang baru diketahui ini dan ternyata jaraknya cukup jauh dengan korban yang dimutilasi tersebut yang baru saja ditemukan? Ya, kalau motif untuk korban pertama yang bernama Dinda ini, yang dipotong ini, itu terkait dengan utang menurut tersangka ini yang sebesar 3.500.000. Nah, sementara untuk menghabisi 2 orang ini yang bernama Cika dan Ade ini, menurut kabar dari masyarakat, karena gini, Wanda pelaku ini adalah teman dekat dari Cika yang dibunuh ini. Nah, menurut masyarakat setempat atau sekitar lokasi ini, mereka teman dekat yang sering perempuan ini sering datang ke rumahnya Wanda. Nah, tapi kita belum mendapatkan informasi yang pasti dari pihak kepolisian apa hubungan dan motif utama dari Wanda ini membunuh 2 orang yang dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur pada tahun yang lalu itu. Maksudnya. Terakhir singkat saja, apakah untuk jasad dari 2 korban yang dimutilasi dan kemudian dibuang di sumur pada tahun lalu ini sudah berhasil diangkat oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut atau masih dalam proses pengambilan? Ya, kemarin sudah dilakukan evakuasi terhadap tulang-tulang dari korban ini karena menurut dari pihak kepolisian kemarin itu dari evakuasi ini yang dapat dikumpulkan itu cuma tulang berulang dari dalam sumur itu, karena kemarin itu sangat susah sekali ya ketika dievakuasi karena di bawah itu selain ditumpuk lagi batu-batu yang dimasukkan ke dalam karung, itu di atasnya itu dikasih lagi 1 sak semen ditumpuk di atas korban yang dimasukkan ke dalam sumur itu. Nah, di luarnya lagi di semen lagi, di atas itu ditaruh tempat galon air besar, begitu saja. Jadi kemarin sangat kesulitan oleh pihak kepolisian dan BPBD untuk melakukan evakuasi itu. Tetapi pada sore hari kemarin sudah dilakukan semuanya evakuasi, semua tulang belulang sudah dikeluarkan. Tetapi belum ada keterangan yang pasti dari pihak kepolisian, begitu saja. Baik. Kami akan nantikan bagaimana kelanjutan dari proses penyidikan termasuk dengan hasil autopsi dari seluruh korban yang telah berhasil di autopsi ya di RS Bayangkara. Terima kasih rekan Delvin Eski, kontributor Berita 1 yang melaporkan langsung dari RS Bayangkara Padang Pariaman. Selamat kembali bertugas.